Salam kenal kembali. Dari sektor mana nih bang? Allah. Halo. Ya bang, Bang Michael. Iya. Agamanya apa? Ke Kristen. Protestan atau Katolik? Protestan. Baik, ada yang mau ditanyakan bang atau ingin ditanyakan? Oke, selamat malam ya untuk teman-teman semua. Cuman saya mau coba sedikit bertanya kan, karena saya suka juga lagi belajar ya. Saya sampai hari ini juga masih sering baca-baca sih, karena nggak ada yang dulu saya punya teman, jadi kita sering sharing tentang Alkitab, sharing tentang Al-Quran ya. Dan sampai hari ini pun saya masih baca tentang Al-Quran. Nah mungkin jangan keluar TikTok bang, nggak ada suaranya. Sahabat elegan, thank you. Oke. Saya mungkin bertanya di isi surat Al-Imran 45, karena terus terang saya suka sebenarnya mempelajari Islam, karena di satu sisi calon pendamping hidup saya juga orang Islam kan. Jadi ya kita ya diskusi, saya juga nggak mengarahkan dia untuk ikut saya, dia pun nggak mengarahkan untuk saya ikut dia, tapi kita sharing nih, diskusi. Lagi room ini juga kan room diskusi. Mungkin dari Bang Juma, teman-teman yang lain mungkin ada jawaban, karena di satu sisi saya juga sehari ini saya udah 4 kali menjawab Al-Imran 45 itu. 4 kali saya jawab hari ini. Mungkin saya belum mendengar ya loh. Iya. Mungkin bisa dijelaskan bang. Silakan. Itu aja untuk sementara. Iya. Jadi ayat Ali Imran ini memang menjadi salah satu ayat yang ada di dalam Al-Quran, ayat yang menjadi penarik untuk teman-teman Kristen ketika membaca terjemahan. Ayat suci Al-Quran ini mengabarkan, Bismillahirrahmanirrahim, Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu. Sekiranya kalau kita memahami tentang ilmu tauhid, saudara-saudara Kristen harusnya menggunakan logika sehatnya terkait dengan ayat ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena di sana sudah ada kata ibnu, artinya anak laki-laki. Wahai Maryam, Maryam ini apa? Manusia. Sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat darinya, namanya Al-Masih Isa, anak laki-lakinya Maryam. Ini anak laki-lakinya Maryam. Mau dia terkemuka di dunia, terkemuka di Pluto, terkemuka di Mars, terkemuka di surga, terkemuka di manapun, dia tetap adalah anak manusia, anak laki-laki dari seorang perempuan Maryam. Berarti sentral daripada yang ingin dikaji di sini bukan ketuhanannya, tapi kemanusiaannya. Karena ketuhanannya sudah gugur. Kenapa dia gugur? Karena dia seorang manusia. Kenapa dia gugur? Karena dia seorang anak dari seorang manusia. Kenapa dia gugur? Karena malaikat Jibril datang membawa firman Allah tentang akan lahirnya seorang manusia. Berarti yang kita bahas bukan ketuhanan, tetapi kemanusiaannya. Dia sebagai manusia ini apa? Tidak ada lagi ruang untuk Tuhan. Kenapa dia dilahirkan? Kedua, dia manusia.
ketiga dia utusan Tuhan, ketiga dia berasal dari kehendak Tuhan, keempat dia anak Maria. Jadi nggak ada lagi unsur keilahian di sini, nggak ada lagi unsur ketuhanan. Tutup kasus. Berarti yang kita bahas adalah kemanusiaannya. Ada apa dengan Isa? Kok dia bisa terkemuka di dunia dan dia terkemuka di akhirat? Ada apa dengan manusia satu ini? Rupa-rupanya Al-Quran menjelaskan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam ini hanyalah seorang manusia tetapi punya kelebihan. Apa kelebihannya? Al-Quran menjelaskan, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Nabi Isa punya kelebihan. Apa itu? Seorang hamba yang diberi kenikmatan kenabian dan menjadi tokoh, menjadi contoh, menjadi teladan, ya, bagi Bani Israel. Bani Israel ini siapa? Bangsa besar, bangsa yang kemudian pernah bersama dengan Allah, bangsa yang pernah diangkat derajatnya oleh Allah, bangsa yang pernah terkemuka di atas muka bumi. Ternyata di tengah-tengahnya muncul sosok manusia bernama Isa. Sebagai apa? Sebagai contoh teladan kepada mereka bangsa besar itu. Jadi tidak ada unsur ketuhanan di sana. Belum lagi ketika Allah mengatakan wa minal muqarrabin, dan termasuk dari orang-orang, dari golongan orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Berarti tidak ada unsur ketuhanan. Makanya umat Islam tidak pernah melirik ayat ini untuk dijadikan sebagai Tuhan. Tidak. Dia disampaikan sebagai manusia terkemuka. Kenapa dia terkemuka di dunia? Kenapa dia terkemuka di dunia? Kenapa dia terkemuka di akhirat? Jadi Nabi Isa terkemuka di dunia karena dia adalah manusia. Satu, dilahirkan dari seorang perawan. Dua, diutus kepada bangsa yang pernah menorehkan sejarah peradaban keturunan Adam. Ketiga, dia disetarakan penciptaannya dengan Adam alaihissalam, terkemuka. Kenapa dia terkemuka di akhirat? Karena dia satu-satunya nabi, utusan Tuhan yang ketika ada di dunia menjalankan misi kenabiannya, dituhankan kaumnya, dituhankan oleh manusia. Makanya Allah bertanya, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Itu di mana terjadinya pertanyaan itu? Di padang mahsyar, di tengah-tengah seluruh umat manusia, dari Adam sampai manusia terakhir dikumpulkan di satu padang luas. Nabi Isa kemudian diinterogasi oleh Allah. Ini ada sekelompok manusia ini yang modelnya kok aneh-aneh. Ini golongan yang ini, yang kotak-kotak wajahnya ini, ternyata mereka adalah golongan dari orang Farisi, mengatasnamakan Nasrani, dan dia menyembah dirimu. Isa kadia, kamu pernah mengajarkan mereka menuhankan dirimu? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan kepada mereka untuk menyembah diriku. Aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk menyatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Itu Nabi Isa terkemuka di akhirat karena dia satu-satunya nabi yang akan dihakimi oleh Allah di depan umat manusia. Kamu yang mengajarkan mereka? Lah, bukan saya. Kamu yang bersaksi. Setelah kau angkat ke langit, kamulah yang mengetahui. Aku tidak mengetahui apa yang terjadi setelahku. Ini maksudnya terkemuka di akhirat. Seperti itu, Bung. Ya, dah selesai kita di situ. Ada lagi? Oke, terima kasih ya Bang Suma ya untuk Sama-sama, Bung. di situ ya di Siap. Al Imran. Cuman di satu sisi Iya. saya kan selalu membaca karena di satu sisi kan kita juga ini kan agamanya kan agama turunan ya. Siap. Nah, jadi kita ini kan sudah cukup dewasa lah untuk bisa mana yang Memilih, terbaik. ya, betul. Ya, untuk memilih ya.
Siap. Jadi saya masih terus mencari satu untuk satu kan yang jelas kita ini kan tujuan satu-satunya ya bagaimana cara kita untuk biar kita masuk ke surga. Benar sekali. Cuman saya selalu nimbul dalam pikiran saya itu hampir saya nggak percaya kitab itu aja sih. Karena itu saya baca ini akhirnya timbul sebuah keraguan tentang kitab, mau kitab saya pun, mau kitab yang lain pun, mungkin karena saya juga selalu membaca buku kan, apalagi saya sekarang lagi membaca buku tentang misteri yang tersembunyi itu ya. Jadi hampir-hampir saya tidak percaya sekarang nih apa Oke. ya. Jadi Oke, baik. Bang Cuma mungkin kan lebih pengalaman, lebih paham. Mungkin ya kalau kita lihat sejarah kemunculan Kristen, kemunculan Islam, mungkin Kristen mungkin lebih dulu atau Islam lebih dulu juga. Saya juga belum terlalu begitu paham. Kristen lebih dulu. Iya, Kristen lebih dulu Iya. kan. Bila kemudian dibandingkan saya dengan baca-baca, ajaran Nabi saya Muhammad. baca Iya. kitab kita di Alkitab, terus saya baca di Islam, hampir mirip-mirip nih jalur ceritanya kan kayak gitu ya. Iya. Ya toh, hampir mirip. Contoh kayak di dalam Kejadian aja ceritanya mirip-mirip. Saya lihat lagi satu cerita tentang kayak Kail dan Habel, kayak cuman dirubah aja itu sedikit demi sedikit, tapi itu membuat saya tambah kacau berpikir. Iya. Kayak kitab ini saya bilang sama ya, saya pikir gitu kan. Coba saya kembali lagi di dalam kita Kristen, dalam pengakuan iman rasuli itu, Iya. jangan menyembah Allah lain selain Allah. Apapun yang jadi termasuk jangan menyembah patung yang menyerupai apapun yang di bawah kolong langit bumi itu, ini kan. Iya. Jadi saya sendiri tidak ikut untuk menyembah ya. Kayak teman-teman kan kita saya pakai salib pun pakai ya toh, tapi tidak menyembah. Jadi kalau saya mengakui bahwa Allah itu memang satu, apakah itu dikatakan Islam? Iya. Karena Islam satu-satunya dia percaya bahwa itu Allah. Cuman mungkin kita di Kristen cuma satu tuh, tidak mengakui Nabi Muhammad itu mungkin sebagai utusan. Mungkin itu saja mungkin sebenarnya. Kayak cuman itu saya butuh referensi untuk lebih mendalami tentang cerita perjalanan seorang Nabi Muhammad yang memang luar biasa ya, saya baca di dalam Al-Quran itu. Itu sih Bang Supaya saya lebih mungkin untuk pemahaman untuk menjamin kita punya keselamatan, terus mana sih yang benar kan begitu. Iya. Oke. Mohon pencerahan karena di satu sisi Bang Supaya terus terang saya punya pasangan hidup Islam. Iya. Ya toh, Islam, terus bergejolak, terus kita diskusi, jadi belum menentukan arah untuk mau bersatu. Sudah menikah? Kalau itu sih belum, gitu. Oke. Karena baik. itu tadi kayak perbedaan keyakinan, tapi jujur setiap hari Jumat saya mengikuti Jumatan, walaupun saya nggak sholat, tapi saya suka mendengar ceramah. Iya. Gitu. Apalagi kalau Ustadz apa yang dari Makassar itu ya si Latif ya. Iya. Itu favorit banget sih untuk saya itu. Oke. Saya boleh nanggapi ya? Boleh. Oke. Mohon izin yang lain. Jadi gini, Bung. Islam, Yahudi, Nasrani. Ini ada 3 agama yang kemudian sama-sama agama langit. Nasrani dan juga Yahudi dan juga Islam. Agama yang berasal dari keturunan Abraham alaihissalam. Namun di antara 3 agama ini ada yang menyimpang dari ajaran para nabi. Itu dulu yang perlu dipahami. Jadi kalau ada kesamaan antara Islam, Yahudi dan juga Nasrani, ya itu wajar. Itu wajar karena memang bersumber pada sumber yang sama.
yaitu pencipta langit dan bumi. Hanya saja ada yang kemudian menyimpang dari ajaran asal, lalu mengajarkan kepada orang-orang yang di luar dari Yahudi, di luar dari Nasrani, yang sekarang justru lebih hebat daripada pemilik keyakinan awal mula. Jadi bagaimana kemudian kita bisa melihat mana yang benar, mana yang salah? Kok ada mirip-miripnya? Pertama, yang sampai ke tangan saudara ada yang disebut perjanjian lama, meskipun sebenarnya itu adalah perjanjian baru. Di dalam Yeremia 31:31, aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Itu yang pertama. Bagaimana kemudian Tuhan memberikan perjanjian? Tuhan memberikan buku panduan, disebutlah Taurat. Taurat itu 1400 tahun sampai 1900 tahun sebelum Masehi. Siapa yang bisa menjamin keabsahan daripada isi Taurat? Siapa yang bisa menjamin firman yang diterima oleh Musa alaihissalam masih murni sampai di abad pertama? Apalagi yang sekarang sudah 2000 tahun. Siapa yang bisa menjamin itu? Kurang lebih 4000 tahun setelah Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu, siapa yang bisa menjamin bahwa wahyunya masih murni yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam? Sedangkan di dalam kitab Ulangan, Musa dikelilingi oleh bangsa tegar tengkuk. Nabi Musa kemudian dikelilingi oleh bangsa yang kemudian tidak taat kepada Tuhan. Nabi Musa alaihissalam dikelilingi oleh orang-orang yang kemudian banyak melakukan pengingkaran terhadap firman Tuhan. Lalu kita yang belakangan ini mendapatkan legitimasi keabsahan dari kitabnya Musa itu dari apa? Apakah ada tradisi lisan? Nabi Musa membaca, Harun mendengar, Harun menghafalkan, habis itu pengikut Nabi Harun menghafalkan, atau ada yang menuliskan? Kalau menuliskan itu masih meragukan. Kalau menghafalkan harus menjadi budaya hafalan. Tapi adakah informasi itu? Nabi Musa menerima Taurat, pengikutnya menghafalkan. Apakah ada? Tidak ada. Lalu bagaimana Taurat ini bisa sampai kepada kita yang sudah berusia kurang lebih 4000 tahun? Sedangkan di Kristen yang kalian sebutkan perjanjian lama itu hanya bahasa-bahasa yang diterjemah dari terjemahan yang lain. Terjemahan Melayu diterjemahkan lagi ke bahasa Indonesia, direvisi lagi ke dalam bahasa Indonesia, direvisi lagi ke dalam bahasa Indonesia, direvisi lagi ke dalam bahasa Indonesia, menanggalkan original yang pernah Nabi Musa terima. Lalu bagaimana caranya kita bisa membenarkan? Oh, yang sampai kepada Kristen hari ini yang berasal dari Septuaginta milik orang Yahudi diterjemahkan kemudian dijadikan sebagai kitab orang Roma, lalu kemudian mereka pakai, dibawa ke Indonesia, direvisi dan direvisi. Apa jaminannya bahwa itu masih absah? Bahwa itu sah? Ada jaminan? Tidak ada. Bagaimana dengan Al-Quran? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan penyelidikan sebagaimana Lukas. Tidak ada menerima kesaksian sebagaimana penulis Yohanes, Matius dan juga Markus. Tidak ada kemudian pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditangkap, dipenjara, menganiaya kemudian murid-murid Tuhan, murid-murid Nabi Tuhan. Tidak ada. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seketika menerima wahyu dari langit, lalu disampaikan kepada sahabatnya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Dari mana Rasulullah belajar? Enggak pernah belajar. Dari mana beliau melakukan penelitian? Enggak pernah melakukan penelitian. Dari mana dia membaca kitab sebelumnya? Enggak pernah dia membaca kitab. Dia buta tentang Taurat, buta tentang Zabur, buta tentang Injil. Rasulullah tidak tahu sama sekali tentang itu semua. Tiba-tiba datang pemberitaan dari langit, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Rasulullah menerima itu. Habis itu dia sampaikan kepada sahabatnya. Setelah sampai kepada sahabatnya,
diseleksi lagi bacaannya oleh Rasulullah. Setelah lulus bacaannya dari Rasulullah, Rasulullah kemudian memberikan legitimasi kepada mereka untuk mengajarkan Al-Quran kepada sahabat yang lain. Subhanallah. Inilah yang disebut sanad Al-Quran. Maka Rasulullah memberikan legitimasi. Wuzu Quran min arba'ah, min Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'af. Rasulullah memberikan legitimasi keempat sahabatnya. Kalian ketika ingin menerima Quran, terima dari beliau ini. Dari Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab. Mereka diberikan legitimasi oleh Rasulullah untuk mengajarkan Quran. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan ijazah. Ijazah apa? Ardan wasimaan. Ijazah setoran dan semaan. Apa itu? Rasulullah membacakan misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Sahabatnya kemudian diperintahkan, ikuti bacaanku. Mereka membaca, empat-empatnya bersamaan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bacaan benar, tartilnya jelas, maknanya jelas, artinya jelas, ilmu kandungannya jelas, mereka menghafalkan dengan fasih, bacaannya sahih. Maka Rasulullah memberikan ijazah penghargaan berupa penghargaan legalitas untuk mengajarkan kepada sahabat yang lain. Ijazah ardan wasima'an. Fa iza qara'na fattabi'u Qur'an. Apabila kami telah selesai membacakan Al-Quran, maka ikutilah bacaan Al-Quran tersebut. Jelas. Begitu seterusnya sampai kepada kami umat Islam 1400 tahun bacaan Quran itu terstruktur dengan dihafalkan dan dituliskan. Ada legalitasnya. Nah, sedangkan kitab yang Anda gunakan untuk membandingkan Quran itu tidak ada kaidah jelasnya. Seperti itu, Bung. Silakan. Di dalam Islam setiap kita doa kita selalu ada muncul apa itu istilahnya itu ya, bahasa menunjukkanlah kami jalan yang lurus, apa bahasa Arabnya itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Itu sempat saya belajar sama istri ya. Saya bilang istri lah, walaupun kita belum ini cuman itu belum ada penjelasan yang lebih detail tentang itu. Iya. Oke, tolong saya dulu Bang Suma untuk penjelasan. Iya. Jadi gini, Bung. Setiap nabi, setiap rasul kemudian termasuk Adam alaihissalam itu mendapat petunjuk dari Allah. Kita harus mengakui itu. Bagaimana kemudian Allah datang kepada Nabi Adam alaihissalam ketika di Jannah. Adam diberi petunjuk oleh Allah. Wahai Adam, engkau manusia pertama, aku cipta sebagai khalifah, di mana para malaikat memprotes tentang penciptaanmu. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku tunjuk kamu menjadi pemimpin di atas muka bumi. Aku memberikan petunjuk kepadamu. Kamu boleh menikmati semua makanan, tumbuhan, buah-buahan yang ada di sini. Tapi ingat, ada satu. Jangan pernah kamu makan. Ya, itu petunjuk ya kan? Petunjuk. Apakah Adam alaihissalam tidak menerima petunjuk itu? Menerima. Menerima. Tapi kenapa kemudian dia meninggalkan petunjuk itu? Kalau di Adam, Bang, perintah larangannya cuma satu, dia bisa jatuh. Bagaimana dengan Islam yang perintah larangannya bergejibun di dalam kitab suci Al-Quran? Jangan ini, 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 jangan itu, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini. Adam alaihissalam cuma satu. Lalu kemudian di masa Adam digital belum berfungsi, belum ada. Kehidupan kemewahan bumi dunia belum ada. Hanya karena buah saja.
bisa membuat Adam jatuh. Bagaimana dengan kehidupan umat Islam hari ini? Diskotik di mana-mana, narkoba di mana-mana, tempat maksiat di mana-mana. Hal-hal yang membuat umat Islam lalai itu ada tersedia di mana-mana. Maka salahkah ketika kemudian umat Islam itu selalu minta dibimbing oleh Allah? Sedangkan orang-orang yang hari ini mendengarkan nasihat, orang-orang hari ini mendengarkan dakwah, mendengarkan tausiah, ceramah, bisa dia meneteskan air mata? Bisa. Mendengarkan ketika kemudian Al-Quran diceritakan bagaimana kemudian Allah menyediakan surga kepada mereka untuk bersatu dengan anak istrinya di surga, mereka meneteskan air mata. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Yang sudah meninggal orang tuanya rindu kepada bapaknya yang sudah meninggal. Allah mengatakan abaihim, rindu kepada mereka. Tapi ternyata Al-Quran menarasikan kita akan bertemu dengan ayah, dengan ibu, anak yang sudah pergi dahulu meninggalkan kita, bersatu kembali di surga. Tidak sama seperti agama lain. Kalau di Islam kita bersatu kembali dengan anak, istri dan orang-orang yang kita cintai di surga. Hidup berkeluarga kembali, hidup dalam kerukunan kembali, hidup dengan penuh sukacita bersama di surga. Itu di Islam. Menangis kita, ya Allah, aku rindu kepada bapakku yang telah pergi. Rindu, nangis dia mendengarkan ceramah. Tapi selangkah dia meninggalkan tempat pengajian, selangkah dia meninggalkan masjid, mereka kemudian akan dikeroyok dengan berbagai macam godaan. Nah ini makanya umat Islam itu selalu minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan umat Islam itu tidak ada petunjuk. Umat Islam rambu-rambunya sudah lengkap. Anda bangun tidur sampai tertidur kembali, sampai tidur kembali, aturan di Islam itu penuh. Tetapi kemudian kenapa masih jatuh? Karena ada iblis yang senantiasa menggoda umat manusia. Karena itu umat Islam selalu minta kepada Allah, ya Rabb, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, tunjukkan aku jalan yang lurus. Betapa banyak orang ke kantor yang kecelakaan, padahal jalannya sudah jelas, kiri, kanan, lurus, rambu-rambu, hati-hati, penurunan, pendakian, tikungan, tapi masih banyak juga orang tabrakan. Padahal penunjuknya sudah jelas. Nah inilah gambaran Al-Quranul Karim. Ketika umat Islam itu beribadah, menghadap kepada Tuhannya, dia minta, ya Allah, tunjukkan hambamu ini senantiasa kepada jalan yang engkau ridai, yaitu jalan lurus, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan kepada mereka, bukan jalannya orang Yahudi, bukan juga jalannya orang Nasrani. Itu di Al-Quran itu kayak gitu, jelas itu. Kenapa dikatakan bukan jalannya orang Yahudi? Orang Yahudi diberi aturan, mereka tidak jalankan aturan itu. Orang Nasrani tidak diberikan, orang Nasrani ada aturan, tetapi mereka kemudian membuat aturan sendiri. Itu perbandingnya. Mereka menuhankan utusan. Kalau umatnya Nabi Musa, mereka diberi panduan, tapi mereka selalu menolak utusan Tuhan kepada mereka. Nah ini yang digambarkan dalam surah Al-Fatihah. Demikian, silakan. Oke, terima kasih Bang semua penjelasannya. Logik sama-sama, sih masuk di Saudara pikiran. Rika. Ya, kemudian sorry ya, banyak sekali saya punya pertanyaan ini karena saya senang aja sih ya untuk bertanya lebih jauh biar saya juga paham benar. Karena ketika nanti kita memilih untuk melangkah lebih jauh, biar kita tidak salah kayak gitu ya Bang Suma ya. Terus kemudian ini setelah kita belajar itu di proses akhir zaman ya toh, itu kalau diceritakan entah salah apa benar ya, yang membunuh Dajjal kembali lagi di Isa Al-Masih. Mungkin kasih gambaran saya tentang cerita itu terakhir, terus kemudian terakhir itu Bang coba tentang proses akhir zaman di Iya. Islam. Gambaran Baik. proses akhir zaman di Islam ya, itu aja sih terakhir.
Iya, baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai Dajjal, kita digiring untuk memahami tentang akan datangnya sosok makhluk yang akan muncul di akhir zaman, yang tugasnya menyesatkan manusia dengan kemampuan yang dia punya, membuat kemudian iman manusia menjadi goyah. Kenapa demikian? Karena makhluk ini bisa memberikan apa yang kemudian dibutuhkan oleh manusia. Ini betul-betul adalah sesuatu yang kemudian akan dihadapi oleh manusia di akhir zaman. Makanya di Al-Quran dijelaskan tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Jadi banyak hal yang kemudian terkait dengan akhir zaman. Di antaranya adalah Dajjal. Nabi Isa alaihissalam kemudian diutus oleh Allah untuk kemudian membunuh si Dajjal ini. Kenapa demikian? Karena Dajjal rangkuman pekerjaannya adalah segala kejahatan yang pernah dilakukan oleh anak keturunan Adam. Dan Nabi Isa alaihissalam akan merangkum semua pengajaran yang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ajarkan kepada umat manusia. Nah, kejahatan dibasmi dengan kebaikan. Nah, ini yang kami pahami terkait dengan adanya Dajjal. Jadi Dajjal datang untuk menyesatkan umat manusia. Orang-orang pada saat itu kemudian ditimpa kesulitan, lalu datang Dajjal untuk menawarkan kemudian kebahagiaan, menawarkan solusi. Banyak orang yang disesatkan, maka Nabi Isa alaihissalam kemudian diutus oleh Allah untuk membunuh Dajjal tersebut. Itu yang kami pahami di dalam ajaran agama Islam. Oke, jadi penjelasan Bang Suma berarti memang Isa Al-Masih inilah, kalau dia ndak ada berarti kita bisa selesai dong, kayak gitu ya. Artinya bisa terpengaruh semua oleh si Dajjal kan. Jadi Isa Al-Masih yang mengeksekusi Dajjal ya di terakhir. Betul. Ya, dan beliau itu gimana silakan. Mungkin saja di situ bisa disimpulkan di kita di Kristen itu kemungkinan besar ya. Saya juga bahwa dia lah sang juru selamat bisa jadi. Ya. Iya, mereka yang datang dari Bani Israel ini, dari kalangan ahli kitab ini yang akan beriman. Karena kenapa demikian? Saya jelaskan sedikit. Kenapa demikian? Karena antara Islam dan juga Yahudi ada satu dari golongan ini yang kemudian menolak Nabi Isa alaihissalam. Di antara salah satu dari agama ini, Yahudi dan Islam, ada yang menolak Nabi Isa alaihissalam. Siapa dia? Yahudi. Bagaimana dengan Kristen? Kristen tidak dihitung di situ. Pada saat Nabi Isa alaihissalam datang yang kedua kalinya, Kristen tidak punya tempat. Kenapa saya mengatakan demikian? Saudara baca di dalam Yeremia 23 nomor 2, nomor 3, nomor 8, kemudian Yeremia 50 nomor 17. Tuhan akan mengumpulkan Bani Israel kembali. Ini terkait dengan An-Nisa ayat 159. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Orang-orang Yahudi yang disebarkan oleh Allah di dalam Yeskel 5, mereka dibuat berpencar, itu akan disatukan kembali. Tapi orang Kristen apakah disatukan? Tidak bisa, karena Kristen beda tempat, beda server orang Kristen ini. Yang dikumpulkan kemudian adalah Bani Israel. Mereka ahli kitab akan beriman semuanya kepada Nabi Isa alaihissalam. Kenapa mereka yang beriman? Karena mereka yang tadinya menolak. Kristen tidak dihitung, karena Nabi Isa datang hanya untuk Bani Israel. Bani Israel menolaknya.
Begitu Isa datang, barulah mereka terima. Apa yang mereka akan katakan ketika Nabi Isa itu datang? Rupa-rupanya Islam itu agama benar. Rupa-rupanya ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah agama benar. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sesungguhnya Nabi Isa itu hanyalah seorang nabi yang diberi, seorang utusan, seorang manusia yang diberi nikmat kenabian dan sebagai contoh kepada Bani Israel. Ternyata Al-Quranul Karim benar, sehingga mereka kemudian beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. In huwa illa abdun al-amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li Bani Israel. Al-Quran menerangkan Nabi Isa datang sebagai nabi, sebagai bertanda kepada Bani Israel, tapi ditolak, ditertawakan malah ketika Al-Quran menarasikan itu. Tapi ketika dia datang untuk yang kedua kalinya, barulah mereka geleng-geleng kepala. Subhanallah, ternyata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar. Maka kami sungguh akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Mereka beriman bahwa Nabi Isa itu adalah Rasulullah. Mereka beriman bahwa ternyata Nabi Isa itu adalah utusan khusus untuk mereka Bani Israel. Kristen mau kemana? Kami juga beriman kepada Yesus. Siapa kalian? Saya beriman Yesus itu Tuhan. Anda masuk golongan Isa Nabi untuk Bani Israel. Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel saja. Terakhir, ketika Nabi Isa alaihissalam datang, ketika Nabi Isa datang, Bani Israel akan beriman semuanya kepada Nabi Isa alaihissalam. Ketika mereka dikumpulkan pada tempat yang ditentukan oleh Allah, Kristen mau datang berbondong-bondong. Tapi apa yang terjadi? Yesaya 52 nomor 1, orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9, orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke bait suci. Wahyu 21 nomor 27, orang yang tidak bersunat alias orang najis haram hukumnya masuk ke dalam surga. Jadi Kristen tidak bisa ngumpul sama mereka. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Mereka akan berteriak, loh bukankah kami bernubuat demi namamu, bermujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Kalian melanggar apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang telah mengutus aku. Itu Kristen, Bung. Matius 7, 21, 22, 23. Kristen diusir oleh Yesus. Karena Kristen hanyalah korban dari serigala yang nyamar seperti domba. Itu terakhir dari saya. Bahwasanya ketika Nabi Isa alaihissalam itu datang, semua Bani Israel, semua ahli kitab akan beriman. Bukan beriman bahwa dia Tuhan, tapi beriman bahwa dia adalah Nabi, sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Demikian. Ya, Mumtaz. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa ya Bang Suma ya, penjelasannya detail juga ini. Masih boleh nggak? Silakan Bang. Boleh. Tapi Terakhir, aku mau ngomong sedikit boleh? Mungkin gini, saya menyambung sedikit. Saya 10 menit boleh rehat sebentar ya. Oke Bang. Jadi Ada guru-guru saya banyak di sini. Saya harus melakukan kewajiban saya terhadap tubuh saya. Oke? Oke Bang. Oke. Thank you 10 ya, menit Bang. insya Allah. Ya. Iya.